bahwa selama ini banyak jemaat yang pada hari Minggu mereka tidak bergereja, malah lebih banyak mereka duduk-duduk di lapo. Makanya kami berharap supaya lapo itu jangan dibuka pada jam-jam ibadah. Makanya harapan kami kalau bisa lapo itu dibuka setelah selesai jam ibadah di gereja. Itu tanggapan kami. Nah, kalau memang untuk sekarang itu kan anomali, itu bukan yang umum. Ya kalau untuk masa-masa pandemi sekarang ini masih seperti itu, ya mungkin tentu ada perlu kebijakan khusus. Tapi yang kita harapkan sih sebenarnya bukan di saat situasi yang tidak normal seperti ini, tapi nanti di saat keadaan sudah normal. Itu sebenarnya harapan kita. Mungkin bagi yang sering mengikuti ibadah setiap hari Minggu, khususnya umat Kristen dimanapun berada, apabila dibuat presentasi siapa yang paling sering mengikuti ibadah, apakah kaum ibu atau kaum bapak. Nah, banyak saat ini yang memang kenyataan dan realnya itu kita bisa lihat secara presentasi selalu lebih ramai di barisan ibu-ibu atau orang tua perempuan. Nah, mungkin inilah yang mendasari BKAG Kabupaten Toba untuk mengusulkan Perda agar rencana pembuatan peraturan daerah terkait penutupan kedai di hari Minggu atau menutup lapo khususnya di hari Minggu. Nah, bersama saya hadir di sini seorang pengamat dan CEO dari YouTube Goman Simarmata Official yang secara khusus membahas mengenai iman dan kekristenan. Selamat siang Bang Goman. Selamat siang Bang, shalom. Ya, shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, sukacita Tuhan selalu terpancar dari wajah Bang Goman. Nah, gini Bang Goman, ada usulan dari Ketua BKAG Kabupaten Toba untuk dibuatkan perda untuk menutup kedai khususnya di hari Minggu. Bagaimana Bang memandang usulan tersebut? Terima kasih Bang Alek buat waktunya, buat undangannya. Saya sangat senang bisa bagian dari channel Bang Alek yang sangat antusias untuk memberikan edukasi, memberikan semangat bagi teman-teman yang menonton dan menyaksikan channel Alek Malau. Jangan lupa subscribe channel Alek Malau karena sangat penting dan sangat menambah edukasi bagi kita. Oke. Kalau menurut pribadi saya, dan saya juga melihat dari segi kita sebagai orang Kristen bahwa sangat, saya sebagai pribadi ya, saya mendukung sebenarnya. Saya mendukung program dari BKAG tersebut, di mana hari Minggu mereka pakai adalah hari yang bisa untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, artinya mereka bisa beristirahat seperti itu. Karena kenapa? Hari Minggu adalah hari yang khusus bagi kita. Karena Senin sampai Sabtu kita bekerja, hari Minggu kita bisa pakai untuk beribadah. Dengan dimana kita bisa beribadah, kita bisa lebih bersemangat, lebih bersukacita. Karena kenapa? Kerap kali bahwa kita berpikir, hari Minggu aku bekerja dulu sebentar, entah paginya saja, nanti gereja siangnya, atau gereja pagi siangnya. Nanti biasanya kita kan manusia biasa, karena kita kan terletih, capek, akhirnya nggak usah lah beribadah, udah capek minggu depan. Nah seperti itu. Jadi memang itu satu komitmen atau satu semangat, satu sukacita kalau boleh saya mengambil ya pemikiran agar semua bisa beribadah datang kepada Tuhan. Nah, ada satu masukan juga komentar dari orang-orang
yang mengatakan begini, itu peraturan sudah ketinggalan zaman. Karena mengingat lapo itu atau kede itu adalah salah satu mata pencaharian masyarakat. Memang betul, KD itu adalah salah satu pendapatan daripada masyarakat. Tapi saya udah bilang tadi sebelumnya bahwa Bang Alek, kita sudah dikasih waktu dengan baik, dengan maksimal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bekerja, ya kita menyimpan dari seluruh apa yang kita kerjakan itu untuk bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Masa ke hari Minggu kita tidak bisa beristirahat, kan begitu? Apakah langsung uang kita terus habis? Apa terus kita menjadi orang yang gagal? Dan apakah seharian di gereja gitu ya? Bukan Jadi gereja. sampai harus menutup warung seharian? Tidak. Saya pikir hanya 2 jam atau Betul. 3 jam paling lama itu pun sudah Iya. sedikit membosankan kalau sampai 3 jam. Saya pikir gitu. Benar. Jadi gini Bang, bagaimana seharusnya gereja itu berperan agar perda ini tidak kita anggap tidak ada. Namun peran gereja untuk membuka kesempatan atau memberikan cara ke kaum orang tua, khususnya ini saya pikir bapak-bapak yang sedikit malas ke gereja. Bagaimana cara gereja memandang? Memang kalau saya melihat ya Bang Alek, kalau itu warung jangan kita bikin menjadi suatu tempat yang bermasalah, ya. Karena kalau beribadah itu adalah kembali kepada diri sendiri, kan demikian. Dan seorang pendeta pun ya tidak bisa memaksakan jemaatnya harus beribadah, tapi seorang tadi saya singgung kan ada pentingnya gereja kan seperti itu, ya. Ataupun wadah pendeta seperti itu, ya bisa merangkul, bisa mengingatkan kembali, bisa menjumpai keluarga-keluarga, jemaat-jemaat agar lebih aktif beribadah dan lebih menghargai ibadah setiap hari Minggu. Nah, jadi gini, sekiranya ini jadi perda dan tentunya harus diterapkan, apakah tidak akan menimbulkan pro kontra yang cukup serius di masyarakat untuk menerapkan peraturan ini? Dia bisa menjadi pro, bisa menjadi kontra, kan gitu Bang Alek. Artinya kalau bersama-sama mereka bersihati memang itu perlu dilakukan dan menjadi satu semangat, mungkin itu suatu yang baik. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang dipaksakan agar orang-orang bisa beribadah dan warung itu ditutup, mungkin itu bisa menjadi suatu masalah ke depannya. Nah, kalau saya lihat begini, terkadang kebanyakan orang-orang menganggap bahwa ke gereja itu adalah panggilan hati. Ada juga yang beranggapan bahwa ke gereja itu mencari siapa. Karena memang sedikit membingungkan. Apakah kita mencari Tuhan itu di gereja atau memang Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing? Bagaimana menurut Bang Komang? Kalau Tuhan itu, Bang Alek, Tuhan Yesus itu, dia selalu ada bagi kita. Walaupun kita kadang ya meninggalkan dia, tapi Tuhan tetap ada bagi kita. Ya, dan ke gereja itu bukan masalah tentang kalau kita ke gereja terus kita jumpa dengan Tuhan, di rumah kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan. Di mana aja kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ya. Dimanapun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, ya, iman itu disertai dengan perbuatan. Ya, perbuatan itu, ya, bagaimana kita menunjukkannya? Ya, kita harus pergi ke gereja. Ketika kita ke gereja, kita berdoa, bernyanyi bersama-sama dengan teman seiman, ya, ada janji Tuhan di sana. Ada janji Tuhan. Tuhan akan memberkati lebih dari yang seharusnya. Memang tahu, kalau contoh lah, Bang Ren, kita punya anak. Kita tahu anak kita ini, ya, membutuhkan
ya sesuatu, kan gitu. Kan dia harus datang kepada kita Ya. supaya kita memberikannya. Kan begitu Bang Alek. Ya. Memang tahunya kita dia di sana. Karena kita pun dimanapun anak kita berada kan pasti di situ hati kita berada. Ya. Kan begitu. Tapi alangkah baiknya jika anak kita itu datang kepada kita. Bertindak dia bahwa hal itu memang penting untuk meminta sesuatu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Untuk apa ada gereja? Supaya kita bisa berkumpul dengan teman-teman seiman, kita bisa bersosialisasi, bisa berteman satu dengan yang lain, saling memperhatikan, ada persekutuan. Makanya ada baiknya dan betul-betul memang benar ada baik. Nah, itu dia tadi mengenai usulan perda yang akan dibuatkan di Kabupaten Tobasa dan sekitarnya melalui usulan dari Ketua BKAG. Bersama saya di sini seorang tokoh agama juga, karena beliau juga pelayan di gereja Tuhan. Dan saya yakin apa yang disampaikannya memang kita rasakan. Dan ini tidak gampang sebenarnya memberikan alasan-alasan untuk menentang tidak dikeluarkannya perda. Dan saya juga akhirnya menjadi setuju bagaimana perda ini harusnya bisa menjadi peraturan yang setidaknya meningkatkan kepedulian kita untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama bersyukur di dalam rumah Tuhan dan saling berinteraksi di dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan ada atau tidaknya perda ini mengubah keinginan kita untuk pergi ke gereja menjadi lebih rajin, lebih giat. Dan kita tahu lebih bersyukur lagi lewat persekutuan di dalam gereja. Terima kasih Bang Goman sudah mampir dan saya ambil waktunya.